Kabar gembira, ada kabar gembira nih. Egy Sujana, sang tukang fitnah itu akhirnya sekong, Nek. Sakit parah, sakit berat di Malaysia katanya. Semoga bukan alasannya, Kasiman. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri. Bangsat. Saya cuma mikir nih ya, di depan kamera dia ngomongnya sok paling berani, sok paling benar. Sok seakan-akan memang apa yang menjadi opini dia itu benar. Di saat ya Bareskrim mengumumkan Bapak Jokowi itu ijazahnya asli, otentik ya, identik 100%. Lah kok tiba-tiba ke luar negeri ngapain? Alasannya sakit. Nah, tapi sekarang banyak itu ada mama, ada sekitar berapa orang, sekitar 20 orang. Itulah itu yang menghidup-hidupkan barang-barang begini, Bang. Barang-barang si Panji, barang-barang si Rismon, si Fadilah, ya kan, barang-barang mati lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang publik ya. Jadi netizen, ya masyarakat gitu ya, yang merasa kehilangan teman-teman. Bahkan Bung Agri Fanani, ya kan? Nah, sudah berkali-kali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aduh, ngeri kali kalau dengar kalimat ini. Netizen merasa kehilangan Mbah Egy. Yang hingga kini tidak jelas keberadaannya ya. Padahal selama ini kita ketahui bersama dialah sang pawang keributan ini. Iya kan? Iyalah. Dia itu menjadi transiternya para pemburu ijazah palsu. Dan beberapa waktu yang lalu dia menyebut bahwa dirinya happy dilaporkan Jokowi. Nggak taunya ngilang. Masih percayakah kalian dengan manusia munafik-munafik semacam itu? Masih percayakah kalian bahwa yang bersangkutan sakit dan katanya berobat di luar negeri? Apalagi yang bisa dipercaya dari seseorang yang suka ngibul. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kabar gembira, ada kabar gembira nih. Egy Sujana, sang tukang fitnah itu akhirnya sekong, Nek. Sakit parah, sakit berat di Malaysia katanya. Semoga bukan alasannya, Kasiman. Waduh, ini gimana nih netizen yang gini nih harus dicari ini. Kok bisa ya kan? Ketika ada orang yang tertimpa musibah, sakit, itu kiamat loh, kiamat kecil, ya kan? Kok malah kabar gembira, seharusnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Belum mati bang orangnya, ya kan gak harus mati untuk mengucapkan kalimat itu. Aduh, harus dicari nih netizen ini, kurang ajar ini. Lanjut. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri.
Bangsat. Saya cuman mikir nih ya, di depan kamera dia ngomongnya sok paling berani, sok paling benar. Sok seakan-akan memang apa menjadi opini dia itu benar. Di saat ya Bareskrim mengumumkan Bapak Jokowi itu ijazahnya asli, otentik ya, identik 100%. Lah kok tiba-tiba ke luar negeri ngapain? Alasannya sakit. Itu sebenarnya alasan yang udah terjadi dan sering terjadi lah ya. Para koruptor, orang-orang yang kasus ya, tiba-tiba langsung melarikan diri ke luar negeri, alasan sakit. Kalau enggak untuk mengulur waktu, ya minimal dia maunya kabur dari permasalahan ini. Egy Sujana, saya itu tahu, kita itu paham, kamu itu bagian dari orang-orang HTI, ya, orang-orang yang radikal. Sebenarnya di bangsa Indonesia ya, kalau mau tegas orang kayak gini itu ya wajib dihabisi. Udah, gitu aja ya. Iya, barusan kita mendengar pernyataan dari Mas Prahen Wijaya yang berdomisili di Solo ya kan? Di Jawa Tengah lah pokoknya, yang sangat berapi-api ketika mengomentari pernyataan Mbak Egy, kemudian klarifikasi pihak keluarganya, pokoknya mengomentari tetek bengeknya Mbah Egy lah ya kan. Yang sok-sokan ya kan sebagai pakar hukum ya, profesor hukum, saya nggak ngerti juga. Perlu saya sampaikan mungkin kepada teman-teman ya, biar kita mikir bareng gitu loh. Profesor itu gelar yang diberikan itu bukan karena sekolah ya, tetapi bentuk penghargaan yang diberikan oleh universitas ketika seseorang itu menemukan penemuan baru. Penemuan baru di bidang apa Bang? Ya di bidang yang dia geluti gitu loh. Nah, ketika dia menemukan penemuan baru yang sebelumnya belum ada, ya kan? Itu layak diberi gelar profesor. Loh, bukannya profesor itu S3 Bang. S3 itu doktor, ya. Orang lulus S3 belum tentu bergelar profesor. Yang menjadi pertanyaan, manusia tukang ngibul ini mendapatkan gelar profesor itu karena menemukan apa gitu loh. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, siapa tahu teman-teman bisa menjawab gitu loh. Jangan-jangan gelar profesornya juga palsu, nggak pernah menemukan apa-apa, tiba-tiba ujuk-ujuk diberi penghargaan oleh universitas tertentu. Usut punya usut, ternyata bayar. Aduh, lanjut. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya pada pemirsa semua bahwa gimana ceritanya? Nah ya, saya tertarik sekali dan tergelitik dengan captionnya ya. Di situ juga ada gambar begitu semacam banner dan di situ juga ada caption gitu. Ketua TPUA menghilang setelah 2 kali mangkir. Waduh, dicari Mbah Egy ya. Terkait pendapat pakar barusan dalam sebuah debat di televisi, tidak perlu saya komentari karena teman-teman ya sama-sama sudah mendengar dan saya yakin teman-teman analisisnya jauh lebih dalam daripada saya. Saya mending mengomentari gambar di badan videonya. Menurut teman-teman, kira-kira Mbah Egy ini benar-benar sakit ataukah melarikan diri ke luar negeri ataukah masih di Indonesia tapi ngumpet? Coba tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Palsunya Joko Widodo akan diumumkan 16 miliar. Kalau memang benar iming-iming tersebut dari ibu yang disebut oleh Pak Egy ini, saya menduga ya, ini tujuannya, ini dugaan saya ya, namanya dugaan, pasti bisa salah, bisa benar ya. Saya menduga ini sengaja ya untuk mengalihkan isu ya mengenai kasus HK agar masyarakat kita ini tidak terfokus sama kasus HK. Tahu kan HK kan? Ya enggak? Nah, kan setelah kasus ijazah ini heboh, kasus HK ini seolah-olah tidak lagi dibahas oleh netizen, oleh masyarakat. Kalau dulu sebelum isu ijazah palsu ini muncul, HK ini ya, dia nangis aja itu jadi sorotan, jadi viral. Ya, sekarang munculnya atau bergulirnya ijazah palsu ini itu sudah tidak ada lagi yang membahas itu, membahas kasus HK itu. Mungkin itu tujuannya. Ini dugaan saya.
Kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Ya, kalau menurut saya 50-50 ya kan, bisa salah, bisa benar. Sama juga seperti yang disampaikan oleh netizen barusan gitu loh. Cuma ngelihat tingkah lakunya Mbah Egy yang ternyata nggak bisa dipegang buntutnya katanya orang Jawa, ya kan? Saya menjadi curiga bahwa kemungkinan besar Mama Ketum tidak pernah membuat sayembara seperti itu ya, walaupun berdasarkan analisis itu tingkah laku bisa jadi Mama Ketum memang membuat sayembara seperti itu ya, karena saat ini kan Jokowi menjadi rivalnya, menjadi lawan dalam politik ya kan. Tapi menurut saya ketika saya ngelihat Mbah Egy ternyata tidak kooperatif ya kan, berkoar-koar menggerakkan orang untuk menggeruduk UGM, kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, tapi dia sendiri nggak datang. Ya kan, malah menyebarkan isu melalui kroco-kroconya bahwa Mbak Egy katanya itu mau disogok 300 juta. Kemudian Mbak Egy ternyata ditangkap oleh aparat, ternyata kan enggak. Iya kan? Sekarang muncul lagi isu gitu loh bahwa Mbak Egy sakit, sedang berobat ke luar negeri. Coba dicek ya kan ke imigrasi, apakah benar ada namanya Mbah Egy itu melakukan perjalanan ke luar negeri, melakukan aktivitas ke luar negeri. Coba dicek, jangan-jangan nggak ada. Cuma gedabrus doang. Aduh Mbah Egy, lanjut. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang. Berkali itu yang Bang bilang, ini barang orang-orang ini udah pada mati nih Bang. Udah pada mati. Itu makanya dibawanya si Tifa untuk barangnya itu Bang. Barangnya itu nggak bisa hidup lagi. Udah mati Bang. Jadi barang-barang ronsokan ini memang wajib dipijak-pijak, ditimbang-timbang aja lagi Bang. Ya gimana lagi Bang, Sirio itu ya kan namanya. Ya barang-barang second, barang-barang panci lah gitu. Barang-barang panci nggak bisa hidup lagi. Nah, tapi sekarang banyak itu ada mama, ada sekitar berapa orang, sekitar 20 orang. Itulah itu yang menghidupkan barang-barang begini Bang. Barang-barang si Panci, barang-barang si Rismon, si Fadila, ya kan, barang-barang mati lah. Jadi barang ini dimasukkan dalam goni, ditimbang, dicampak aja ke atas mobil lagi Bang. Nah, namanya barang-barang second, mencari-cari hidup. Menurut teman-teman lucu nggak ini komentarnya netizen yang bagian belakang barusannya? Ini cosplay ya, maksudnya cosplay lip sync ya. Jadi tidak suaranya sendiri, ini hanya menirukan suaranya orang lain yang diambil sebagai sebuah dubbing begitu. Yang jelas menurut saya isinya sangat kocak sekali ya kan. Jadi para penuduh ijazah palsu ya kan, Panci CS, Mbak Egy CS itu adalah barang rongsokan yang nggak bisa dia papain lagi, didaur ulang nggak bisa, bisanya hanya diinjak-injak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lanjut. Dalam sebuah obrolan, anaknya Roy Panci ditanya sama temennya, emang bapak lu kerja apa? Jawab anak Roy Panci, bapakku kerjanya tukang hoak, tukang fitnah, dan tukang nyinyir. Tapi sekarang alhamdulillah sudah naik level, jadi tahanan. Tahanan sampai busuk. Beneran gak sih? Apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa si maling Panci sebentar lagi akan naik kelas gitu loh. Dari saksi menjadi tersangka. Ini adalah naik kelas yang paling tidak enak sedunia. Ya, tetapi saya sebagai warga negara Indonesia, saya bukan, nggak apa-apa lah disebut ternak Mulyono, tetapi kami benar-benar bukan buzzer ya. Kami tidak pernah dibayar oleh pihak manapun gitu ya. Kami hanya berusaha untuk menjadi second opinion terkait tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi dan pemerintahan yang selama ini sangat masif, dan kami merasa atau menduga memang ada grandison di balik semua itu untuk menggerakkan opini, membuat Indonesia chaos dan lain sebagainya. Kami salah satu dari sekian banyak YouTuber ya di Indonesia ini yang hadir untuk menjadi penyeimbang, ya kan? Intinya ketika si Roy Panci naik kelas dari saksi menjadi tersangka, kami bahagia. Lanjut. Salam waras.
Nah, kasus perkembangan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini masih tetap bergulir dan Roy Suryo CS itu tetap ngeyel. Mereka tetap ngeyel dan mempertahankan argumennya bahwa mereka tetap menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, mencari klarifikasi, mencari dukungan dan klarifikasi, kemudian itu memframing segala sesuatunya itu baik dari Polri maupun dari UGM maupun dari mana saja itu tidak benar. Yang benar adalah mereka. Nah, kalau mereka ini belum ditetapkan sebagai tersangka, nah, oleh Polda Metro Jaya, hal ini masih tetap berlanjut. Karena ya mereka itu hanya untuk membela dirinya, walaupun apa yang terjadi ya harus membela diri dengan kesalahan-kesalahan mereka. Karena mereka itu takut ya dihukum. Jadi ngeyelnya mereka itu ya, kalau saya sih tertawa aja. Orangnya itu udah panik. Jadi apa saja tetap disalahkan. Dan yang terakhir ini, Dr. Tifa, Dr. Tifa ini ya, itu juga bahasanya kalau saya sekarang itu menuduh juga bahwa sarjana Ibu Iriana itu, istrinya Pak Jokowi itu, dia mempertanyakan, dalam bahasanya sekarang dipertanyakan. Kalau belum gonjang-ganjing dari tuduhan ijazah palsu dan dilaporkan oleh Pak Jokowi ini, sudah pasti dia menyatakan bahwa ijazah Iriana itu palsu. Tapi karena sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya jadinya mereka menduga, sudah pakai bahasa menduga. Jadi kegaduhan ini masih tetap berlanjut sebelum mereka ini mendapatkan dapat hukuman lah ya. Proses hukumnya harus cepat berjalan. Jadi saya sarankan kepada Polda Metro Jaya kalau untuk mengusut tuntas apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini secepatnya agar kegaduhan ini segera berlalu, dan pembungkaman dari si Rismon dan si Raja Ngeyel yaitu Roy Suryo. Kemarin itu di iNews itu ketemu juga Raja Ngeyel juga, si Pitra Ramadhani. Wow, ini pasti nih, betul ini. Jadi silakan mereka berantem. Tujuannya apa? Dapat cuan. Jadi ya, sebagai netizen, jadilah netizen yang cerdas. Kita cermati mana yang betul dan mana yang salah. Kalau saya sih 100% ijazah Pak Jokowi asli. Kalau yang nuduh palsu yaitu rombongan FPI, HTI, ormas terlarang di Indonesia. Iya, jadi memang begitu Pak ya. Jadi memang ini orang, sebetulnya ini adalah strategi klasik ya, strategi lama. Kenapa saya katakan ini strategi lama dan strategi klasik? Karena ini bukan pertama kali diterapkan, ya kan? Ini diterapkan oleh banyak pihak, ya kan? Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, ya kan? Yaitu dengan cara memframing habis-habisan, ya, memframing habis-habisan, menggerakkan opini masyarakat, opini publik untuk mencapai tujuan, ya. Padahal tujuannya ini fitnah, gitu ya. Jadi ya kita tahulah, ya kan? Banyak sekali negara-negara, ya, terutama di negara Timur Tengah ya, nggak ada pandemi, nggak ada apa, juga terjadi gitu loh. Kalau di negara Amerika, misalnya Amerika Latin begitu, itu terjadi setelah pandemi ini, ada negara yang berhasil dirusak dengan cara menggerakkan opini secara masif seperti itu. Tetapi kalau di Timur Tengah itu sudah terjadi sejak lama ya. Sering sekali seorang presiden, pimpinannya itu diturunkan oleh rakyatnya sendiri dengan cara menggiring opini publik, opini rakyat. Padahal sebetulnya opini yang digiringkan ini, opini yang dijejal-jejalkan, diinduksikan kepada masyarakat, ini fitnah, tidak pernah dilakukan oleh sang pemimpin, gitu loh. Nah, juga sama ini diterapkan oleh si Panci dan kawan-kawan, gitu. Jadi intinya, siapapun yang melakukan forensik ya, uji forensik, baik itu Mabes Polri, FBI sekalian, CIA sekalian, atau mungkin ya para malaikat turun ke bumi untuk melakukan uji forensik, tetap mereka nggak akan percaya kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, ya, yang mereka inginkan. Pasti mereka akan mengatakan bahwa para malaikat tersebut sudah dibeli oleh Pak Jokowi dan malaikat tersebut sudah bersatu sebagai ternak Mulyono. Iya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang
apa tadi ya, itulah ya pokoknya ya, bagaimana menurut kalian gitu ya. Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.